Ku tanggung di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik saudara, amin. Seperti yang Bapak Ibu semuanya saksikan bahwa hari ini, saat ini kita beribadah sedang mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Social distancing, kita sering jaga jarak satu dengan yang lainnya. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Seminggu telah berlalu Tuhan, kami rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Kami lihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesehatan Tuhan, untuk kekuatan, untuk sukacita yang terus Kau limpahkan bagi hidup kami yang percaya. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami buka ibadah pada siang hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Kami mau terus nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan saat ini. Ini kami umat-Mu Tuhan, layakkan setiap kami untuk membawa korban syukur kami Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu mencintaku, setiap detik, setiap waktu Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
Haleluya. Mari mengasihi Tuhan, katakan pujian bersama-sama. Kau Bapa yang baik, ya Tuhan, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Oh, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Oh, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan, naikkan syukur kami. Haleluya. Syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Oh, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Lagi naikkan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Sebab Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Yesus, Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara, jangan ada yang berdiam diri. Setidaknya kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami terus lihat pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Sudah terkaya ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, Allah yang mendengarkan pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau Allah yang bertahta atas pujian umat-Mu. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu. Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau Allah kota benteng kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar mulut kami penuh dengan pujian saat ini Tuhan. Biar mulut kami Tuhan, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sudah terkadang haleluya, haleluya. Ya Allah Roh Kudus, jamah hati kami, jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam setiap pujian dan sembah kami saat ini. Biar Engkau selalu puji dan disembah Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu tujuan kami. Haleluya, haleluya. Biar Engkau terus disenangkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan buat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan saudara. Haleluya. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami. Haleluya. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Kau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Kita bangkit berdiri dan katakan buat Tuhan. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Haleluya, haleluya. Lagi katakan buat Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Layakan setiap kami rindu lebih lagi, senangkan hati-Mu dengan puji-pujian kami. Di dalam Yesus Tuhan, jemaat Tuhan yang bersuka cita, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi paling dahsyat untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita jadikan kebaikan Tuhan saat ini. Terus jadikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Masuk gerbang yang bersujud, batu pujian, suka di hati, nyanyi bersama agung namanya, pujian
semua Tuhan sama-sama angkat suara katakan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan, angkat suaramu, naikkan pujian, puji di hatilah sangkakala, oh musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga. Naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, kami percaya Tuhan kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Berapa banyak saudara yang menikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari, boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Haleluya. Mari sama-sama dengan suara keras katakan, kau batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng, kota benteng dan perisaiku. Oh, 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 yang menang kalahkan maut. Ini setiap iman kami Tuhan, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari gereja Betani angkat tanganmu bersama. Haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Dahsyat. Mari bersama-sama kita bersorak, serukan, bersorak. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja. Sekali lagi bersorak, oh oh masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Wow. Mari umat Tuhan bertepuk tangan bersama. Oh oh oh. Biar jemaat Tuhan saja, jemaat katakan, kau Yesus batu penjuru. Mari jemaat katakan pujian ini. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang menang setiap kami. Haleluya. Boleh sama-sama jemaat Tuhan bersama serukan. Haleluya, haleluya. Yang kompak saudara, serukan sekali lagi. Haleluya. Sebab Engkau dahsyat Tuhan. Mari sama-sama bersuka cita, bersorak. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja. Sekali lagi bersorak, oh 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 masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Wow.
biar musik memuji Tuhan siang hari ini, saudara. Kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sebab Dia agung dan perkasa. Mari serukan jemaat Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus. Dia tempat berlindung. Oh, oh, oh. Ini yang kami percaya Tuhan, Engkau pertahanan setiap kami. Sekali lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Yes, haleluya, Yesus. Sekali lagi serukan, tempat perlindungan, tempat perlindungan. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan, Yesus. Boleh bersama. Bersorak, amin. Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi bersorak, oh, oh, oh. Amin. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindunganku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari gereja Betani tepuk tangan. Haleluya. Saudara bersuka cita siang hari, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi, saudara. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita diberkati firman Tuhan siang hari. Yes Lord, kasih setiamu Tuhan sangat besar bagi kami Tuhan. Sampai pada hari ini kami bisa beribadah langsung di rumah Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Yes Lord, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes Lord. Oh, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada
segala pujian dan kemuliaan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Biar cepat saja katakan, ku tinggikan. Lebih lagi Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan, Tuhan baik. Mari bersyukur, bersyukur, Tuhan Yesus baik. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Tuhan Yesus baik. Syukur Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Syaralah basandaramu. Yaralah basandaralah bayaralah. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Bolehkah saudara buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini. Ya Allah basah. Apa yang kau inginkan Tuhan kerjakan dalam hidup. Mari bicara di hadapan Tuhan. Ya Allah basah.
yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, boleh bilang wuh. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang luar biasa. Yes, amin. Terima kasih kami bisa sehat hari ini. Amin, amin. Baik hari ini, kami bisa ada lagi di rumah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Semua cuma karena kasih karunia Amin, Tuhan. amin. Tanpa Tuhan kami bukan Ya siapa-siapa. Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar semua doa-doa kami. Bapa, kami mau share firman-Mu, urapi hamba, urapi kami semua. Supaya kami bisa menangkap firman dengan baik. Dan bukan cuma jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Lakukan apa yang Tuhan pandang paling baik bagi kami. Kami mau terus mengalir bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman bersama katakan, amin. Selamat pagi. Bagaimana kabar semua jemaat? 4 bulan kita nak ketemu, ya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, ya. Saya melihat dulu makmur, ya. Sekarang tambah makmur, ya. Tapi ada juga saya lihat di masa corona ini kok ada orang yang kurus gitu ya. Itu yang luar biasa. Padahal stay at home, saya aja naik mau 5 kilo itu. Puji Tuhan, sudah bersukacita, amin. Ya, saudara melihat ada hal yang baru di gereja ini, ya. Saya bilang buat saudara, kalau Tuhan memberkati tidak tergantung musim, ya. Sekalipun masa pandemik seperti ini, orang bilang susah, sulit. Kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Katakan amin. Ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Tuhan berkati gereja ini, Tuhan yang sama dia sanggup berkati kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, tetap sesuatu yang baik. Ada hal yang baik yang kita bisa ambil dari pandemik seperti ini. Ya, minimal kita bisa belajar jadi lebih bersih. Gitu, ya. Kalau dulu biar orang pitana runtuh sana, ya pakai masker. Ya, hirup-hirup tuh abu-abu. Sekarang mesti ada yang masker. Kalaupun ada jemaat yang tidak punya masker, kami sediakan masker gratis. Ya, nanti selesai ibadah atau ada yang mau, ya, saya bisa ambil nanti di belakang itu. Ya, kalau dulu pulang kantor, ya, nyandak cuci tangan, habis garo rambu, dia ambil ikan, dia ambil tahu langsung isi di mulut. Ya, sekarang cuci tangan dulu, ya. Padahal dulu, 10 kali dia bilang cuci tangan, nyana aja cuci tangan.
Sekarang ini tidak cuci tangan, wah nih corona sambar. Ya. Dan jangan saudara berpikir bahwa orang bisa sehat hari ini, yang tidak dapat itu penyakit kena virus, karena orang kuat jaga orang kebersihan, gitu, ya. Karena orang selalu di rumahnya tidak jaga berkumpul, ya. Orang tidak jaga kasih selama, pokoknya orang protek, orang jaga orang kesehatan. Makanya orang terhindar hari ini. Saya mau bilang kalau kita terhindar hari ini itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Ada orang-orang yang jauh lebih bersih dari orang. Asih toh dapat. Ya, itu Pangeran Charles kurang bersih apa? Ya, dia makan meja bersih, piring bersih. Sebelum isi di mulut ada orang yang tes dulu. Kurang bersih apa? Pakai sarvet di sini. Banyak tabuang kuah di celana. Ya. Itu Itali kurang bersih apa tuh Itali? Dor habis bajalang-bajalang tidur di capatu. Nya datai sapi di sana. Ya, nya datai kuda di sana. Kurang bersih apa? Ribuan orang mati di sana. Ya. Makanya saya bilang kalau sudah bisa sehat, kita semua bisa baik sehat hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Tidak ada yang terjadi kebetulan karena Tuhan mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Ya, selama kurang lebih 4 bulan kita ibadah online, sekarang kita ibadah offline. Ada yang WA sama saya, ya ada beberapa yang masuk, kami tetap mau ibadah online gitu. Ya, dan saya tidak tahu bagaimana caranya, karena kalau live seperti ini, loading terus gitu. Ya saudara tahu di kota kita bagaimana. Ya. Jadi kami siaran tunda, gitu, ya. Besok sudah bisa. Yang tidak bisa hadir saat ini bisa ikut ibadah online besok. Ya, dengan ibadah yang sama saat ini. Ada siaran tunda besok jam 9 pagi. Ya, puji Tuhan. Saya ingin share begini buat saudara. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain akan menentukan jalan kehidupan kita. Bagaimana saudara bersikap kepada orang lain akan menentukan arah hidup saudara seperti apa. Mudah atau sukarnya kehidupan yang kita jalani itu tergantung dari bagaimana kita bersikap. Ya. Sulit atau tidak kehidupan yang kita jalani, tinggal bagaimana kita bersikap kepada orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita bisa menempatkan diri kita dengan baik di tengah-tengah sebuah komunitas, maka orang lain pun akan bersikap yang sama sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Sebab semua yang kita kerjakan ada feedback balik, ya, dalam kehidupan kita. Makanya saya sering bilang begini. Kalau kita tidak ingin orang perlakukan buruk kepada kita, jangan pernah perlakukan buruk sama orang lain. Ya, karena Alkitab bilang selama bumi masih ada, hukum tabur tuai ada, hukum karma itu tetap ada. Kalau saudara tidak ingin orang lain susahkan saudara, jangan pernah susahkan orang lain. Kalau saudara tidak ingin dicurangi sama orang di dalam pekerjaan, dalam bisnis, jangan pernah curangi orang. Ya. Ada seorang anak yang dia teriak di depan pintu gua gitu ya, bersama dengan orang tuanya. Dia panggil namanya di depan pintu gua, katakanlah namanya Johnny itu. Dia panggil Johnny gitu. Beberapa saat ada yang panggil namanya Johnny balik gitu ya. Kemudian anaknya itu bilang sama mamanya, ternyata ada orang panggil saya, nama saya Johnny, berarti ada orang di dalam. Mamanya bilang tidak. Itu pantulan suara, gema dari suara yang kamu panggil dan kemudian akan berbalik. Saya bilang buat saudara, alam semesta ini akan melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ada feedback ya, ada feedback balik dengan apa yang kita lakukan. Ketika engkau berkata tentang kesialan, maka kesialan itu akan balik dan datang sama saudara. Ketika engkau lakukan kecurangan kepada orang lain, maka kecurangan itu akan berbalik dan menimpa saudara. Ketika engkau melakukan hal yang buruk kepada orang lain, mungkin keburukan yang jauh lebih besar pasti akan menimpa saudara. Makanya saya bilang, dan ini yang sering saya katakan, jadilah pribadi yang lebih dulu memeriksa keadaan diri kita sebelum kita berkata-kata tentang orang lain. Sebelum kita membicarakan tentang keadaan orang lain. Sebab ketika kita bersikap seperti itu, maka kita sedang menata jalan hidup kita dengan baik. Sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang mengerti katakan amin. Ulangan pasal yang pertama, ayatnya 34 sampai 36.
dikatakan begini. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyang, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya, dan akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati mereka mengikuti Tuhan. Alkitab katakan begini, diceritakan bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, ada 600.000 orang. Ya, ada 600.000 orang yang keluar dari Mesir. Kemudian mereka jalan di padang gurun. Nah, di padang gurun itu mereka beranak cucu. Sehingga selama 40 tahun menjadi 2-3 juta orang Israel. Dari 600.000 orang yang keluar, di padang gurun mereka beranak cucu sehingga menjadi kira-kira 2-3 juta orang. Nah, dari sekian juta orang yang ada di padang gurun, hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb plus anak-anak yang lahir di padang gurun. Ya, jadi mereka yang keluar dari Mesir, mereka semua mati. Ya, cuma Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian, ditambah anak-anak yang lahir di padang gurun. Ada kurang lebih 2-3 juta orang. Mengapa mereka tidak masuk tanah perjanjian? Ya, jawabannya sederhana. Alkitab bilang, karena mereka suka menggerutu, mereka suka mengomel, mereka suka bersungut-sungut. Ya, Tuhan kasih mereka berdoa minta daging, Tuhan kasih daging. Setelah itu bersungut-sungut. Mereka minta roti, makanan, Tuhan kasih roti. Ya, tapi setelah itu bersungut-sungut. Dan itu yang buat sampai Tuhan marah. Ya, Tuhan murka. Tuhan sudah melakukan mujizat di depan mata orang Israel. Tapi bukannya ucapan syukur yang keluar atau rasa terima kasih yang keluar dari mulut mereka. Tapi justru mengomel, bersungut-sungut, marah terus. Kadang dalam hidup kita kan, kita sudah doa sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Ketika Tuhan berkati kita marah-marah. Cuma begini. Ya, sebelum dapat kerja kita bilang, Tuhan pekerjaan apa aja yang Tuhan kasih. Saya mau sungguh-sungguh. Ketika dikasih pekerjaan, ya cuma begini, gaji cuma begini. Saya bilang buat saudara, jadilah pribadi yang tahu bersyukur, tahu terima kasih sama Tuhan. Katakan amin. Jangan suka bersungut-sungut. Boleh bilang di samping saudara biar pakai masker kan dapat dengar suara. Jangan bersungut-sungut itu. Jangan bersungut-sungut. Jangan cepat marah gitu. Ya, hanya dengan masalah sedikit kecil aja kita sudah marah, ngomel-ngomel sama Tuhan. Nah, Yosua dan Kaleb pada akhirnya mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka lebih memandang kebesaran Tuhan dibanding dengan persoalan yang mereka hadapi di padang gurun. Mereka lebih melihat bahwa mereka punya Tuhan yang besar dibanding dengan pergumulan, persoalan yang mereka hadapi di padang gurun. Nah, saya akan lebih banyak bicara tentang Kaleb. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut Tuhan, mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Alkitab katakan bahwa Kaleb lain jiwa yang ada padanya. Dan dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Kaleb ini ternyata di mata Tuhan berbeda dengan orang yang lain. Ya, ada jutaan orang lain ya di padang gurun, tetapi Kaleb punya keunggulan di mata Tuhan dibanding dengan orang-orang yang lain. Dan itu yang membuat sehingga Tuhan bilang ada lain jiwa yang ada pada orang ini. Saya bisa mengerti ya. Tuhan bilang lain jiwa yang ada padanya. Ada sesuatu yang berbeda. Kaleb punya keunggulan yang berbeda dibanding dengan orang-orang Israel yang lain. Bayangkan ada jutaan orang lain yang bersungut-sungut. Kaleb tidak lakukan itu. Ada jutaan orang yang lain marah-marah sama Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan. Kaleb tidak lakukan itu. Dan itu yang membuat sehingga Tuhan bilang ada lain jiwa yang ada padanya. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya dibanding dengan orang-orang yang lain. Saya bilang buat saudara, sekalipun kebanyakan orang melakukan hal yang sama dan mereka anggap itu hal yang biasa. Tapi kalau itu bukan sebuah kebenaran, saya bilang jangan pernah melakukannya sekalipun engkau akan dikucilkan orang. Ya,
Sekalipun orang bilang, ini kok sudah biasa. Orang backing ini kok itu sudah hal biasa. Orang-orang lain juga lakukan itu. Saya bilang buat saudara, kalau itu bertentangan dengan hati nurani saudara, ya jangan pernah lakukan itu sekalipun engkau dikucilkan orang. Elia menghadapi 450 nabi Baal plus 400 nabi-nabi Asyera, 850 nabi palsu dia hadapi. Dia hadapi sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan dia menang. Engkau mungkin dibiarkan sendiri. Engkau mungkin cuma kelompok minoritas di tempat di mana saudara berada. Tetapi bersama dengan Tuhan, engkau pasti menang. Yang menyertai kita lebih banyak dibanding dengan yang menyertai mereka. Alkitab katakan seperti itu. Nah, coba kita mulai periksa diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita sehingga Tuhan itu tertarik dalam hidup kita. Dan dia melihat ada lain jiwa yang ada pada kita. Ya. Saudara yang paling tahu hidup saudara. Kira-kira apa yang ada di dalam dirimu yang menjadi daya tarik gitu, ya. Sehingga Tuhan bilang ada lain jiwa yang ada pada orang itu. Mungkin kesetiaan saudara. Mungkin itu kerendah hatian saudara. Mungkin itu sebuah kesabaran. Mungkin itu ketaatan. Mungkin itu nilai-nilai positif yang lain. Saya tidak tahu. Tetapi kalau itu ada di dalam dirimu, maka itu yang akan membuat sehingga Tuhan lihat dari sorga dan dia bilang ini orang berbeda dengan yang lain. Apa yang membuat sehingga Allah tertarik kepada Kaleb? Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, kesetiaannya. Dikatakan Kaleb mengikut Tuhan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Gitu, ya. Dia mengikut Tuhan sepenuh hati, tidak terpaksa. Ya, tidak setengah-setengah. Masalahnya kadang kita tidak menerima berkat besar dari Tuhan karena kita tidak sepenuh hati. Hanya terpaksa, hanya jaga perasaan orang sehingga kita melakukannya dengan terpaksa. Ya, melakukannya dengan setengah-setengah. Ketika saudara datang ibadah sama Tuhan, apakah engkau lakukan dengan sepenuh hati? Ya, ketika ada jemaat yang datang di gereja, apakah engkau lakukan sepenuh hati? Atau engkau hanya melihat ada kekurangan dari gereja, kekurangan pelayan-pelayan, itu tidak sepenuh hati. Itu setengah-setengah hati namanya. Ketika saudara melayani Tuhan, apakah sepenuh hati? Karena mengasihi Tuhan atau mengharapkan ada motivasi yang lain di balik dari pelayanan saudara. Kaleb pada akhirnya dia bisa mewarisi janji Tuhan. Kenapa? Karena dia setia sama Tuhan. Dia melakukannya dengan sepenuh hati. Musa dan Harun adalah pemimpin daripada Kaleb. Kaleb tahu apa yang mereka lakukan. Beberapa kali mereka lakukan sesuatu yang tidak baik. Kaleb tahu, tetapi Alkitab mencatat kesetiaan Kaleb mengikuti mereka tidak berubah. Harun pernah memimpin orang Israel untuk buat patung, ya. Dan mereka menyembah patung itu. Ketika Musa ada di atas Gunung Sinai, bayangkan Musa lagi bicara dengan Tuhan untuk terima 10 hukum Tuhan. Harun ya itu pimpin orang Israel untuk bisa buat patung berhala. Dan mereka menyembah itu jadi dewa mereka, jadi Tuhan mereka. Ya, dan itu yang membuat Tuhan marah. Ribuan orang mati karena kesalahan yang dilakukan oleh Harun. Ya, Musa beberapa kali lakukan kesalahan. Dia pernah ambil wanita Kus. Bukan cuma itu, beberapa kali Tuhan bilang, bicara sama gunung batu dan gunung itu akan keluar air. Tetapi yang dilakukan Musa pukul itu gunung batu. Tetap keluar air. Tetapi di mata Tuhan itu tidak taat. Airnya masih ada loh sampai hari ini. Ya. Mata air yang dipukul sama Musa sampai hari ini masih ada. Kalau kita jalan ke Petra, Jordania, itu masih ada mata airnya. Biasa ada dikasih ruangan gitu, kita turun, ada yang ambil begini, minum, ada yang dicuci kaki, katanya air Zam-Zam itu. Ya, ada beberapa tempat, Masa dan Meriba, ya, tempat di mana Musa pernah pukul gunung dan gunung itu keluar air. Kaleb melihat semuanya. Tetapi Kaleb tetap setia mengikuti mereka.
Sekalipun ada alasan buat Kaleb berbalik gitu. Ada alasan buat Kaleb pun tinggalkan Tuhan. Tetapi Kaleb tetap setia mengikut Tuhan. Apakah Kaleb tidak alami kegoncangan? Ada. Ya. Tetapi imannya tidak goyah. Dia tetap setia sama Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ketika masalah datang, ketika ada pergumulan datang, tetap setia sama Tuhan? Kesetiaanmu tidak akan luntur? Ya. Kadang kita berpikir kalau ikut Tuhan semuanya oke. Everything is fine, oh semuanya oke. Tapi ketika ada masalah datang, kita goyah. Saya beberapa kali katakan begini, kita sudah meninggalkan garis start terlalu jauh. Saudara sudah meninggalkan garis awal terlalu jauh. Terlalu cepat kalau saudara menyerah di tengah jalan. Terlalu cepat kalau saudara angkat tangan dan bilang, Tuhan hidup ini berat. Ya, ada tantangan, hidup ini berat. Terlalu cepat saudara menyerah. Sebab sebentar lagi ada Yerusalem baru. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan akan siapkan dalam hidup saudara. Tetap setia kepada Tuhan sampai langkah yang terakhir. Amin. Dan orang yang setia sampai langkah yang terakhir, Alkitab bilang ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kita semua. Yang kedua, Kaleb bukan cuma setia, tetapi Kaleb punya cara pandang yang baik. Diceritakan bahwa Musa memilih 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Saat itu mereka sudah sampai di Hebron. Yang mereka intai tanah Kanaan, mereka sudah sampai di Hebron. Hebron bagian dari tanah Kanaan. Hari ini Hebron itu masuk wilayah Palestina. Beberapa kali saya pergi ke Hebron, harusnya tidak boleh masuk. Ya, karena itu daerah konflik. Tetapi saya pingin masuk ke sana. Kenapa saya pingin ke sana? Karena di sana ada Gua Makpela. Gua Makpela itu kuburan Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Lea. Ya, itu dikubur di sana. Ya, ada terbagi dua, satu masjid dan satu sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Dan saya pergi ke sana, saya foto di sana, saya bilang wow ini luar biasa. Ya. Nah, Musa mengutus 12 pengintai. 10 pengintai itu berbalik dan memberi kabar busuk, Alkitab bilang. Mereka bilang, oh di sana raksasa-raksasa semua, kami tidak bisa mengalahkan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb, 2 orang ini pulang bawa setandan anggur loh. Sampai hari ini Hebron itu tempat penghasil buah anggur terbaik di Israel. Tapi sekarang sudah Palestina. Ya, sepanjang jalan menuju ke Hebron ada anggur-anggur. Saya bilang sama peserta, saya bilang ini mungkin tempat anggur di mana pernah dipetik oleh Yosua dan Kaleb. Sampai hari ini anggurnya bagus-bagus, ya besar-besar. Ya, Yosua dan Kaleb mereka bilang, ini tempat yang Tuhan kasih, tempat yang sangat bagus. Memang ada orang-orang berpostur tubuh tinggi besar seperti raksasa. Tapi kami pasti bisa mengalahkan mereka. Saudara, mereka melihat pemandangan yang sama. Sama dengan yang dilihat oleh 10 pengintai. Tetapi yang membedakan, cara pandang mereka berbeda. Cara pandang mereka melihat masalah itu berbeda. Terkadang kita tidak bisa meraih sebuah kemenangan. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak bisa apa-apa. Aduh saya jemaat biasa, saya bukan pelayan. Akhirnya kita menjadi orang yang kecil hati dan hilang pengharapan. Dan pada akhirnya kita kalah dan kita menyerah. Saya mau bilang buat saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidupmu. Amin. Ubah cara pandang saudara. Saudara berpotensi untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara punya potensi yang besar untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara alami masalah hari ini, ubah cara pandangmu. Lihat Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Sehingga akan melihat, dia akan bawa kita di atas kepak burung Raja Wali. Melayang tinggi bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat masalah kita tidak ada artinya. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya boleh bilang, wuuu. Ya, kita punya Tuhan yang hebat. Saya bilang Tuhan kalau memberkati seseorang tidak tergantung dengan situasi, tidak tergantung dengan musim gitu, ya. Sekalipun orang bilang ini masa pandemik, semua sektor dihantam, ekonomi kita goyah, tetapi dengar baik-baik kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Siapa sangka di masa pandemik seperti ini Tuhan berkati gereja ini. Ya, tidak etis kalau saya bilang berapa harganya. Tetapi
Lebih dari Pajero Sport itu. Ya. Kalau bukan Tuhan, itu pekerjaan siapa? Ya. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukannya. Ubah cara pandang saudara. Saudara dengar, masalah yang saudara hadapi tidak akan merusak kehidupanmu. Pergumulan, tantangan sebesar apapun yang saudara hadapi tidak akan pernah merusak kehidupan saudara. Malah akan membuat engkau makin dewasa di dalam Tuhan. Api tidak akan pernah merusakkan emas. Ya, semakin panas api itu akan semakin baik emas itu. Semakin besar masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, akan semakin besar berkat yang akan saudara terima dari Tuhan. Percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Yang ketiga, pola pikir. Kaleb punya pola pikir yang berbeda. Ya, dia punya pola pikir yang baik. Kaleb berbeda dengan yang lain. 10 pengintai merasa tidak mampu. 10 pengintai merasa diri mereka belalang karena yang mereka hadapi raksasa. Tetapi beda dengan Kaleb. Kaleb berpikir tentang sebuah kemenangan. Kaleb berpikir kami pasti bisa mengalahkan mereka. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, apakah engkau berpikir tentang kemenangan? Atau engkau berpikir, ya memang keadaan lagi susah, jadi kalau orang susah ya memang susah, mau apa? Atau saudara berpikir tentang kemenangan. Saudara mungkin akan berpikir, ini pandemi ini kan tidak bakalan lama. Satu saat Tuhan akan ganti lebih banyak daripada waktu yang kemarin. Saudara pikir ini pandemi ini corona ini mau sampai orang mati ada corona terus? Ya, tidak ada gitu. Dulu waktu awal-awal semua takut. Mau pergi keluar rumah semua takut. Sekarang pergi pasar orang. Pergi gereja orang takut, pergi pasar orang berani. Pergi gereja takut, tiap sore gowes. Tapi saran saya jangan dulu beli sepeda. Karena nanti semua pakai kuda orang. Ya, semua pakai kuda. Saudara lihat kan di viral itu. Di viral orang naik kuda di jalan. Ya, padahal saya dengan Gio baru mau beli sepeda. Apa yang saudara pikir dalam hidup saudara? Pikirlah tentang kemenangan itu, ya. Pikirlah tentang, ini juga enggak lama kok, ya. Orang Israel kan tidak selamanya ada di padang gurun. Memang 40 tahun. Tetapi kan pada akhirnya mereka masuk tanah perjanjian dan Israel diberkati hari ini kan. Kalau hari ini ada usaha saudara yang goyah, bisnis saudara goyah, tetap percaya sama Tuhan. Satu saat dia akan ganti lebih banyak. Sepanjang malam ada tangisan, besok ada sorak-sorai. Haleluya. Tetap percaya sama Tuhan, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Alkitab bilang seperti itu. Berpikirlah tentang sebuah kemenangan. Pikiran kita adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Karena pikiran kita akan menentukan apakah kita menjadi seorang yang menang atau menjadi orang yang kalah. Ketika seseorang berencana membangun rumah, pasti dia akan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan model rumah, ya, desain rumah, interior, eksterior. Dan kemudian dia akan berpikir seperti apa nanti jadinya rumah itu. Saudara berniat bangun rumah, pasti kan sudah ada di imajinasi saudara. Nanti modelnya akan seperti ini. Nanti ketika rumah ini jadi, nanti di sebelah sini saya mau taruh lemari, di sini taruh sofa, di luar sini akan ada kebun kecil. Dan saudara kan bisa membayangkan bahwa hasilnya akan seperti ini. Jadi sesuatu yang dihasilkan itu dimulai dari pikiran kita. Mungkin belum terjadi, tetapi itu sudah ada di dalam pikiran saudara. Kita tidak akan pernah alami sebuah perubahan jika pola pikir kita nggak berubah dalam pola pikir. Pola pikir dan cara pandang kita itu memegang peranan penting dalam sebuah pencapaian, dalam sebuah keberhasilan. Ya, apa yang saudara lihat hari ini di gereja itu hasil dari mimpi saya 3 tahun yang lalu. Dan akhirnya itu terwujud. Saya mau bilang buat saudara, mulai membayangkan kehidupan apa yang sudah akan terima dari Tuhan. Mulailah membayangkan apa yang sudah inginkan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mulailah membayangkan karirmu akan baik. Bisakah saudara bayangkan 3 tahun dari hari ini setelah pandemi ini selesai, ya, apa yang saudara akan lakukan di dalam hidup saudara? Mulai membayangkan. Jangan pernah membayangkan tentang kekalahan. Jangan pernah membayangkan tentang kebangkrutan. Jangan pernah membayangkan tentang sakit penyakit. Mulai membayangkan engkau akan terima kemenangan. Bayangkan bisnismu baik. Bayangkan keluargamu, masa depanmu, pelayananmu baik. Alkitab bilang pikir yang mulia, pikir yang manis, pikir yang disebut kebajikan. Ya, yang sedap didengar, pikir semuanya. Semakin detil engkau membayangkannya, akan semakin dekat engkau
untuk mencapai sesuatu. Bukankah keberhasilan daripada Yusuf dimulai dari apa yang dia mimpikan? Ya, tidak mungkin seorang budak bisa jadi perdana menteri, itu tidak masuk di akal. Kenapa? Saya bilang begini, budak akan bergaul dengan sama-sama budak. Dia akan berteman dengan budak, dapatkan pacar budak, menikah dengan budak, dapat anak-anak budak, anaknya besar akan bergaul sama-sama budak, pacaran dengan budak, menikah, dapat cucu budak, seterusnya akan budak semua. Tetapi tidak bagi Yusuf. Harusnya dia menjadi budak, tetapi dia memimpikan yang terbaik. Dan apa yang dimimpikan itu jadi kenyataan. Dia jadi Perdana Menteri. Apa yang saudara mimpikan hari-hari ini? Apa yang saudara bayangkan dalam hidup saudara? Bersama dengan Tuhan, engkau pasti bisa melakukannya. Tuhan bilang kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percaya ke engkau untuk perkara-perkara yang lebih besar. Saya berapa kali bilang begini, engkau bukan pengusaha 1 miliar, Tuhan bisa kasih lebih daripada itu. Engkau bukan hanya punya target 1 miliar, Tuhan bisa kasih lebih daripada itu. Bahkan lebih dari apa yang engkau doakan, Tuhan sanggup berkati kehidupan saudara. Sebab saya selalu bilang gini kalau doa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jalan kita akan tetap naik dan tidak akan pernah turun kan? Ya, tidak akan menjadi ekor. Tuhan selalu merancang yang terbaik dalam hidup kita. Sudah berkati dengan firman Tuhan? Saya berdoa dari tempat ini, kita akan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kita semua sehat, penuh sukacita, amin. Ya, boleh lihat di samping kiri kanan, kasih salam corona dulu. Ya, salam corona. Ya. Ini sudah new normal, jadi ada kebiasaan yang kita tidak lakukan lagi, lalu kita lakukan saat ini. Saya berdoa berkat Tuhan akan selalu melimpah buat kita. Yang diberkati katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kita punya Tuhan yang baik. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Dalam keadaan apapun Tuhan sanggup berkati kita. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, katakan amin. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Aku tidak goyah, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya
takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Biar jemaat katakan, ku tetapkan tanpa ada syarat, aku tidak goyah. Senangkan hatimu. Mari berdiri. Oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Boleh bilang, mari sembah Tuhan. Haleluya. Tetapkan hidupmu untuk percaya, tetapkan hidupmu untuk setia. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan baik. Kibiarala bayarala bayaralamo. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ini kami Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik. Mari ambil waktu berbicara dengan Tuhan. Mari buka tanganmu sekali lagi sama Tuhan. Berpikirlah tentang kemenangan. Berpikirlah tentang berkat. Jangan berpikir tentang kebangkrutan. Jangan berpikir tentang kelemahan. Jangan berpikir tentang kekalahan. Berpikir yang baik. Dan mulai mengimaninya. Ya ralama syaralama sanalam. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ya ralaba ya ralaba sandaralaba syaralama. Jamah kami Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Pikir yang baik, yang disebut kebajikan, yang enak didengar di telinga. Pikir semuanya, supaya sesuatu yang baik, berkat yang besar, Tuhan akan berikan dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan oleh jamahan Tuhan. Semua kami di jamaah dipulihkan, diberkati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati semua usaha kami, pekerjaan kami. Mungkin ada kegoncangan hari ini, tapi hamba berdoa kami punya Bapa yang baik, yang sanggup menyuplai keadaan kami. Engkau memberkati tidak tergantung musim. Bahkan di tengah-tengah kegoncangan sekalipun Tuhan sanggup nyatakan pertolongan-Mu buat kami. Tidak ada yang susah dalam nama Yesus. Tidak ada yang miskin di tempat ini. Tidak ada yang bangkrut dalam nama Yesus. Tidak ada yang sakit-sakitan dalam nama Yesus. Semuanya kami sehat dalam nama Yesus. Diberkati dalam keuangan. Diberkati Tuhan. Kami berhasil dalam segala sesuatu. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan menjadi ekor. Bukannya meminjam, tapi beri pinjaman. Berkat bukan kutuk, kemenangan bukan kekalahan. Yang terbaik kami terima dari Tuhan. Berkati semua persembahan umat-Mu, baik itu persepuluhan, persembahan dalam bentuk yang lain. Tuhan sanggup buka langit, curahkan berkat-Mu 100 kali ganda. Kami mengangkat kedua tangan kami, mari sembah di dalam roh. Kinarala bayarala bayarala basan.
Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Imani engkau diberkati Tuhan. Imani engkau alami kemenangan. Engkau pulang sebentar, tidak sama pada saat engkau datang. Engkau datang bawa beban, engkau pulang bawa sukacita. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan pujian penyembahan doa-doa kami, sempurnakan firman-Mu. Kami pulang dari tempat ini bawa sukacita Tuhan. Berkat damai sejahtera Allah menyertai kami. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup diberkati Tuhan. Percaya diberkati bersama, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Sehat-sehat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan saat ini. Terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Masuk gerbang yang tersuruh. Menyapa pujian. Suka di hati. Katakan buat Tuhan sama-sama, angkat suara, katakan Yesus Kristus.